Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanto Cailnisa Amali dari kelas IPA 6. Biografi Abdul Jal Al-Ghifari. Abdul Jal Al-Ghifari merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdahulu memeluk Islam. Beliau langsung mendatangi Rasulullah di Mekah untuk menyatakan keislamannya. Abdul Jal Al-Ghifari terlahir dengan nama Junub. Kelahiran beliau tidak diketahui secara pasti, namun para sejarah hanya mencatat beliau lahir dan tinggal dekat jalur kafilah Mekkah Slia. Abu Jal Al-Ghifari wafat di Rajab, sebuah kampung kecil di jalur jalan kafilah Irak Madinah pada 8 Zulhijjah 34 Hijriah. Abdul sebelum memeluk Islam, beliau dulu adalah seorang perampok yang mewarisi karir orang tuanya selaku pimpinan besar perampok kafilah yang melalui jalur itu. Teror di wilayah sekitar jalur perdagangan itu selalu dilakukannya untuk mendapatkan harta dengan cara mudah. Hidupnya penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Siapapun di tanah Arab masa itu tahu jalur perdagangan Mekkah Slia dikuasai perampok suku Ghifar sukunya. Namun begitu, hati kecil Abdul Jal sesungguhnya tak menerimanya. Pergolakan batin membuatnya sangat menyesali perbuatan buruk tersebut. Akhirnya ia melepaskan semua jabatan dan kekayaan dimilikinya. Kaum pun disuruhnya untuk berhenti merampok. Tindakannya itu menimbulkan amarah sukunya. Abdul Jal akhirnya hijrah ke Najd bersama ibu dan saudara laki-lakinya, Anis, dan menetap di kediaman pamannya. Di tempat itu pun ia tidak lama. Ide-idenya yang revolusioner berkait dengan sikap hidup tak mengabaikan sesama dan mendistribusikan sebagian harta yang dimiliki menimbulkan kebencian orang-orang sesuku. Ia pun diadukan kepada pamannya. Kembali Abdul Jal hijrah ke kampung dekat Mekah. Setelah Abdul Jal kembali dan menetap dekat Mekah, beliau mendengar kabar dari Anis tentang kehadiran Rasulullah SAW dengan ajaran Islam, dan beliau pun segera menemui Rasulullah. Melihat ajarannya yang sejalan dengan sikap hidupnya selama ini, akhirnya beliau pun masuk Islam. Tanpa ragu-ragu beliau memproklamirkan keislamannya di depan Ka'bah saat semua orang masih merahasiakan karena khawatir akan akibatnya. Tentu saja pernyataan ini menimbulkan amarah warga Mekah. Beliau pun dipukuli dan hampir saja terbunuh bila Abbas, paman Rasulullah, tidak melerai dan mengingatkan warga Mekah bahwa Abu Jal adalah warga Ghifar yang akan menuntut balas jika mereka membunuhnya. Sejak itu Abu Jal menghabiskan hari-harinya untuk mencapai kejayaan Islam. Tugas pertama yang diembankan Rasul di pundaknya adalah mengajarkan Islam di kalangan sukunya. Ternyata bukan hanya ibu dan saudaranya, namun hampir seluruh kaumnya yang suka merampok pun akhirnya masuk Islam. Sikap hidupnya yang menentang keras segala bentuk penumpukan harta ia sampaikan juga kepada mereka. Namun tak semua menyukai tindakannya itu. Di masa Khalifah Utsman, ia mendapatkan kecaman dari kaum Quraisy, termasuk salah satu tokohnya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Meski tak sepopuler sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, namun sosoknya tak dapat dilepaskan sebagai tokoh yang paling giat menerapkan prinsip egaliter, kesetaraan dalam hal membelanjakan harta di jalan Allah. Ditentangnya semua orang yang cenderung menumpuk harta untuk kepentingan pribadi, termasuk sahabat-sahabatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.